Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahid Nofrian dengan nomor induk mahasiswa 103032400130. Saya dari kelas IT 4802. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal kalkulus assignment CLO2 mata kuliah kalkulus. Maaf karena terjadi sedikit kendala ya. Lanjut. B itu kita diperintahkan untuk mencari limit X mendekati 2 dari kanan, limit X mendekati 2 dari kiri, lalu F2. Limit X mendekati 2 dari kanan itu kita pakai yang X per 2. Kenapa? Karena X mendekati 2 itu dari kanan itu udah pasti lebih dari 2 ya. Jadi kita pakai fungsi yang ini. Kita masukkan aja langsung 2 per 2 atau 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi limit X mendekati 2 dari kanan itu 1. Titik pertama ya. Lalu limit X mendekati 2 dari kiri itu adalah Fx sama dengan 3x, 3 dikurangi x. Kenapa kita pakai 3 dikurangi x? Karena mendekati 2 dari kiri ya. Mendekati 2 dari kiri itu berarti dari sini kayak gini, mendekati 2 dari kiri itu berarti nilai x itu sudah pasti kurang dari 2. Makanya kita pakai yang x kurang dari 2. Jadi kita pakainya x 3 dikurangi x sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, lalu untuk fungsi F2 ya, X2 ini karena dia titik tunggal, jadi udah bisa dipastikan kalau dia hasilnya adalah 2. Jadi ini jadi titik X nya 2 ya, 2,1. Ini juga 2,1. Nah yang ini 2,2. Nah di sini kan 2,1 ya, 2,1 ini limit 2 mendekati limit X mendekati 2 dari kanan dan limit X mendekati 2 dari kiri. Jadi kita lanjutkan untuk yang A di sini ya, 2.1 lingkaran bulatan kosong. Jadi bisa kita tarik garis lurus dari kanan itu seperti ini dan dari kirinya seperti ini. Dia ada limitnya. Kenapa dia garisnya nyambung? Karena ada limitnya ya, limitnya sama. Oke, lanjut ke soal nomor 1C. 1C itu soalnya apakah limit X mendekati 2 Fx ada? Jika ada, berapa nilainya? Oke, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya dari yang B ya. Syarat dari sebuah limit itu adalah terdapat limit X dari kanan dan limit X dari kiri, lalu nilai kedua limit tersebut adalah sama. Di sini kita sudah mendapatkan limit X mendekati 2 dari kanan dan X mendekati 2 dari kiri. Kita sudah dapat. Dan kedua limit ini nilainya adalah sama, yaitu 1. Jadi bisa dibilang limit X mendekati 2 Fx itu ada, yaitu adalah 1. Itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah ada. Penjelasannya ada di yang B ini ya. Lanjut ke D. Tentukan nilai dari limit. Ini sama kayak yang B. Kita disuruh mencari limit X mendekati minus 1 dari kiri dan limit X mendekati minus 1 dari kanan. Intinya di sini kita disuruh mencari limit X mendekati minus 1. Caranya sama, kurang lebih. Limit X mendekati minus 1 dari kiri. Ini dua-duanya kita pakai fungsi yang
yang ini ya, yang 3 dikurangi X. Kenapa? Karena minus 1 itu kan kurang dari 2 ya. Minus 1 itu kurang dari 2 dari sini, 2 dari sini, jadi dia kurang dari 2. Makanya kita pakai fungsi yang ini untuk keduanya. Jadi kita masukkan 3 dikurangi minus 1. Hasilnya adalah negatif dikali negatif adalah positif, berarti 3 ditambah 1 itu 4. Lalu yang kedua, limit X mendekati minus 1 dari kanan. Kita pakai fungsi yang sama, hasilnya 4. Nah, jadi limit dari X mendekati min. Tadi kita sudah menjawab yang D, kita sudah mendapatkan limitnya, yaitu limit X mendekati minus 1 dari kiri adalah 4, dan limit X mendekati minus 1 dari kanan itu 4. Jadi limit X mendekati minus 1 adalah 4, karena nilai kedua limit dari kanan ataupun kirinya sama ya, jadi limitnya adalah 4. Langsung kita beralih ke sini. Soal nomor 2 itu kita punya limit fungsi 3 per X kuadrat dikurangi 4. Di sini perintahnya adalah untuk mencari limit, nilai limit dari A, B, dan C ini. Langsung kita kerjakan aja. Yang A, limit X mendekati 2 dari kanan, fx 3 per X kuadrat minus 4. Ini karena kalau misalnya kita taruh 2 nya di X kayak cara yang tadi, itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena misalnya 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 itu 0. Nah, pembilang itu kan nggak boleh 0 ya, nanti hasilnya ya nggak bisa di ini. Jadi kita lakukan cara seperti ini, X dikurangi 2 ya, jadi yang dikali berapa kali berapa, yang jika dikalikan maka hasilnya 4, jadi 2 ya, minus 2 dan plus 2 ini dikalikan. Nah, karena kita mencari nilai yang mendekati, jadi yang mendekati 2 dari kanan itu udah pasti lebih besar daripada 2 ya kan. Jadi hitunglah misalnya 2,1 dikurangi 2, ini juga sama, 2,1 ditambah 2. Oke, hasilnya adalah ini tuh, hasilnya sebenarnya adalah tak terhingga ya, soalnya udah pasti tak terhingga, soalnya si pembilangnya ini jika dimasukkan X nya maka hasilnya adalah 0, dan pembilang itu nggak boleh 0 ya, jadi hasilnya udah pasti tak terhingga. Tapi di sini kita harus menentukan positif dan negatifnya. Cara menentukannya ya dengan cara seperti ini. Jadi 2,1 dikurangi 2 itu 0,1 ya, positif 0,1. 2,1 ditambah 4 itu 4,1 positif, jadi positif dikali positif hasilnya adalah positif. Jadi hasil dari limit X mendekati 2 dari kanan itu adalah positif tak hingga. Lanjut nomor B, limit X mendekati minus 2 dari kanan. Kurang lebih caranya sama dan hasilnya pun kurang lebih sama. Oke, 3 per, kita jadikan seperti ini ya, X ditambah 2. Oke,
mendekati minus 2 dari kanan. Itu berarti minus 1,9 ya. Minus 1,9 dikurangi 2 dan minus 1,9 ditambah 2. Oke. Jadi hasilnya tetap ya, tak terhingga, tapi di sini kita harus mencari negatif atau positif tak hingga. Jadi negatif 1,9 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 3,9 ya. Sini negatif 1,9 negatif 1,9 ditambah 2 jadi positif 0,1 ya. Negatif kali positif itu negatif, jadi hasilnya adalah negatif tak hingga. Lalu langsung ke 2C. 2C itu kita harus mencari limit X yang mendekati minus 2 dari kiri. Fx sama seperti tadi, langsung aja ya. Kita udah ada di sini, ulang-ulang. Jadi kita langsung aja. X minus 2, X plus 2, sini 3. Yang mendekati minus 2 dari kiri, berarti 2,1. Maafkan saya karena sekali lagi bermasalah. Kita lanjutkan. Tadi terakhir ada di sini ya, kameranya mati. Lanjut, caranya seperti yang atas. Di sini kita cari titik X-nya itu yang mendekati minus 2 dari kiri. Itu berarti selalu nilainya itu ini minus 2 ya. Minus 2 berarti dari kiri, dari sebelah sini. Berarti yang mendekati itu 2,1. 2,1 sebenarnya bisa juga sih minus 3. Di sini kan kita cuma perlu minus dan positifnya aja ya, negatif dan positifnya. Tapi nggak masalah. Ini minus 2,1. Oke, minus 2,21, minus 2,21. Minus 2,1 dikurangi 2 itu hasilnya negatif 4,1 ya. Lalu negatif 2,1 ditambah 2 itu hasilnya negatif 0,1. Negatif dikali positif, negatif dikali negatif itu positif. Jadi hasil untuk C adalah positif tak hingga. Lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui kita punya fungsi 1 per X mutlak ditambah 1 dikurangi X kuadrat per 2. Di sini kita disuruh mencari tahu f kontinu dari di mana saja titik-titik f, fungsi f ini kontinu. Nah, di sini bisa kita katakan kalau karena x ini mutlak dan nilai mutlak itu tidak akan hasilnya akan selalu tidak bilangan negatif. Terus ditambah 1 yang akan membuat nilai x mutlak ini akan selalu positif. Lalu yang kedua juga ini fungsi kuadrat x kuadrat, jadi yang namanya kuadrat itu kan negatif, bahkan misalnya bilangan negatif ya, misalnya negatif 1 dikali negatif 1 kan berarti ya positif 1 ya, negatif kali negatif itu positif, jadi dia akan selalu positif. Jadi titik di mana dia kontinu itu adalah bilangan real atau keseluruhan dari bilangan real itu. Sekian dari saya cara mengerjakan assessment CLO 2 mata kuliah kalkulus. Ada 3 soal tadi dan sudah kita kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata atau
Bila ada salah dalam pengerjaan soalnya bisa dikoreksi, bisa diberikan koreksi ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.